Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah berita menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Pastikan stok bahan pangan aman jelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Palembang dan BP POM sidak gudang Bulog dan distributor pangan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang tersangka atas kasus korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani, Serasi, Kabupaten Banyuasin. Ratusan pecinta olahraga ekstrim mengikuti jelajah alam Serasan Seandanan atau JAS ke-10 di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Ya, mengawali informasi hari ini, seorang pemuda yang membawa senjata tajam saat tawuran di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang ditangkap polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Julian Prayuda harus berurusan dengan polisi lantaran membawa senjata tajam jenis pedang saat tawuran dengan kelompok pemuda lain di kawasan 910 Ulu Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Tertangkapnya tersangka ini bermula dari adanya laporan warga yang resah dengan tawuran antar pemuda yang kerap terjadi. Saat polisi mendatangi TKP, 2 kelompok pemuda yang terlibat tawuran membubarkan diri. Namun, tersangka justru dengan santai berjalan sambil membawa senjata tajam. Hendak tawuran apa lagi tawuran, Bang? Tawuran begitu polisi datang kan kabur itu. Kan kita kejar, kita tangkap, kita bubarkan. Nah, ini yang kita tangkap, dia bawa saja. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 3 subuh. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, perawat puskesmas yang menjadi bandar narkoba di Kabupaten Ogan, Komering Ilir ditangkap polisi. Dari tangan tersangka disita barang bukti 2 paket sabu-sabu dan 16 butir ekstasi. Polisi meringkus Winnie Agustin alias Dopok binti Bakti Jaya, warga desa Serigeni, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Perawat puskesmas ini dibekuk saat transaksi sabu-sabu dan ekstasi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan tersangka disita barang bukti 2 paket sabu-sabu dalam klip plastik transparan seberat 21,30 gram dan 16 butir ekstasi seberat 6,92 gram. Penangkapan bandar narkoba ini berdasarkan laporan warga yang dilanjutkan dengan penyamaran polisi sebagai pembeli. Pegawai negeri sipil berusia 42 tahun itu kerap melakukan transaksi narkoba di tempat tinggalnya. Tersangka mengaku 3 kali transaksi narkoba dan memesan barang terlarang dari pria berinisial JN dan L yang masuk daftar pencarian orang. Tindak pidana narkoba yang kita tangani sekarang adalah pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil ya di salah satu puskesmas. Kebetulan yang bersangkutan adalah perawat. Dan peran dari yang bersangkutan adalah sebagai bandar kecil yang beroperasional di sekitar wilayah di rumahnya. Bu, ibu kan statusnya PNS gitu. Kenapa mau Bu disuruh untuk mengeluarkan barang itu? Ini kenapa? Kurang ya, Bu? Gaji Ibu sebagai PNS kurang, Bu? Ibu sudah keluarga belum, Bu? Single parents. Oh, single parent. Akibat perbuatannya, tersangka terancam penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara. Yenori Rom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita beralih ke informasi lain. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi, pemerintah Kota Palembang menggelar operasi Pasar Beras Murah di Kecamatan Ilir Barat 2. Ratusan masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2 mengantri untuk mendapatkan beras murah yang dijual seharga Rp50.000 per 10 kg. Harga tersebut cukup jauh dari harga pasaran yang dijual sekitar Rp9.000 hingga Rp11.000 per kilogram. Dinas Perdagangan Kota Palembang bersama Bulog menyediakan 20 ton beras di setiap operasi Pasar Beras Murah. Hal tersebut untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi di Kota Palembang.
Lantaran dari data Badan Pusat Statistik Kota Palembang, komoditas beras merupakan salah satu penyumbang inflasi. Ya, salah satunya tujuan kita untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan upaya dalam rangka pengendalian inflasi Kota Palembang. Karena komoditas beras ini salah satu penyumbang inflasi di Kota Palembang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Sekarang di angka berapa Kak inflasi kita? Angka di 5,9. 5,9. Operasi pasar beras murah akan digelar sejak 12 Desember hingga akhir Desember 2022. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, pemerintah Kota Palembang bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan inspeksi mendadak sidak ke gudang, bulog, dan distributor pangan. Sidak dilakukan untuk memastikan stok bahan pangan aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Rabu kemarin, gudang bulog di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang disidak pemerintah Kota Palembang dan BPOM. Usai sidak gudang bulog, mereka kemudian mendatangi salah satu distributor pangan di Jalan Soekarno-Hatta. Kedatangan mereka untuk memastikan stok pasokan pangan aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Bahkan, pemerintah kota memastikan persediaan beras di Palembang aman sampai dengan masa panen 2023 pada Juni mendatang. Pada intinya ini semua kita lakukan untuk menyikapi hari Natal dan juga Tahun Baru sama dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Kalau memasuki hari-hari besar, kita ingin memastikan bahwa stok pangan di Kota Palembang relatif tercukupi, aman. Tadi kita sudah ke Bulog, kita tanyakan bagaimana dengan beras, bagaimana dengan gula, bagaimana dengan minyak, aman. Sidak akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan dengan mendatangi pasar modern dan pasar tradisional. Sebab menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak masyarakat yang merayakan hari tersebut sehingga persediaan bahan pangan harus lebih banyak dari biasanya. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Beralih ke informasi lain, tilang elektronik akan berlaku di kawasan Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 2023. Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan Komering Ulu akan melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar. Penegakan hukum berbasis elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE akan diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada awal Januari 2023 mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan termasuk pemasangan kamera ETLE di 2 titik di Kota Batu Raja. Kedua titik tersebut berada di perempatan Desa Simpang Air Pauh dan pertigaan Jalan Ahmad Yani Batu Raja. Kamera pengawas yang terpasang diklaim memiliki teknologi mutakhir bernama Intelligent Video Analytics sehingga memungkinkan dapat melakukan pemantauan secara detail dan otomatis. Adapun tujuan dari ETLE ini adalah untuk mengurangi interaksi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun sebelum diberlakukan tilang elektronik, Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan Komering Ulu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu terlebih dahulu. Inilah masyarakat diberikan penjelasan mengenai apa itu ETLE sebenarnya, kemudian aplikasi yang nantinya akan mendukung dari pelaksanaan program ETLE tersebut. Dan insya Allah tadi kita sudah dengarkan bersama, nanti untuk kegiatan ETLE ini kemungkinan besar pada awal Januari 2023 sudah diberlakukan tidak hanya di kota-kota besar di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, proses pembayaran denda tilang akan dilakukan secara elektronik. Penerapan tilang elektronik ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, tertib lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat segera terwujud. Deddy Tuanca melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.